Pemkab Balangan menggelar ramah tamah dengan Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode 2016-2021. Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan menjadi PLH Bupati Balangan. KPU Kabupaten Balangan gelar rapat evaluasi. DPRD Balangan gelar rapat dengan Satgas COVID-19. Antisipasi hama wereng batang coklat, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan adakan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Rahmatonisa, berikut batarbangan selengkapnya. Pemkab Balangan menggelar ramah tamah dengan Bupati dan Wakil Bupati Balangan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode 2016-2021 di Aula Mayang Maurai dan Aula Benteng Tundakan. Pemkab Balangan menggelar ramah tamah dengan Bupati dan Wakil Bupati Balangan sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode 2016-2021 di Aula Mayang Maurai dan Aula Benteng Tundakan, Senin Selasa, 15-16 Februari 2021. Ramah tamah ini digelar secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan. Meski sederhana, ajang silaturahmi yang dikemas dalam ramah tamah ini pun tetap berlangsung hikmat. Bupati Balangan periode 2016-2021, Ansyaruddin dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak serta elemen masyarakat yang telah memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama ini. Ansyaruddin bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan, Nursida Ansyaruddin, juga meminta maaf sekiranya dalam kepemimpinannya banyak kesalahan dan kekhilafan yang terjadi selama menjabat 15 tahun, baik dari menjadi Bupati maupun Wakil Bupati. Banyaklah kawan-kawan yang kita bina begitu, sehingga pada malam hari ini mulai dari tenaga fungsional kita angkat jadi tenaga struktural, bahkan sekarang sudah menjabat sekda. Terpisah, Wakil Bupati Balangan periode 2016-2021, Syaifullah memaparkan kesan dan pencapaiannya selama menjabat sebagai Wakil Bupati Balangan. Tak lupa dirinya juga menyampaikan permintaan maaf jika selama menjabat ada melakukan kesalahan. Syaifullah juga menyampaikan kesan terakhirnya ketika menjabat menjadi PLT Bupati Balangan dan menjadi Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19, di mana dirinya berterima kasih baik kepada unsur Forkopimda dan SKPD terkait atas kerjasama dan dedikasinya dalam penanganan dan pencegahan COVID-19 di Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Syaifullah berpesan agar jajaran SKPD di Kabupaten Balangan yang berhadir dalam ramah tamah untuk dapat bekerja sama yang baik dengan Bupati dan Wakil Bupati yang baru. Ditemui usai ramah tamah, Syaifullah juga mengatakan siapapun yang memimpin Kabupaten Balangan ke depan, Kabupaten Balangan harus maju dan harus berkembang. Siapapun yang memimpin harus maju dan harus berkembang dan minimal bisa setara dengan kabupaten-kabupaten tetangga atau yang lainnya gitu. Nanda Yuliarti, Nadia, dan juru kamera Nanang Pindri Fajrianor melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode tahun 2016-2021, Ansyaruddin serahkan jabatan kepada penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Akhriani, yang selanjutnya bertindak sebagai PLH Bupati Balangan. Serah terima jabatan berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Rabu 17 Februari 2021. Bapak Abdul Hadi, berhubung Bapak Abdul Hadi Bupati terpilih. Jadi selama Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Balangan periode tahun 2016-2021,
Ansarudin serahkan jabatan kepada pejabat sekretaris daerah Kabupaten Balangan. Akriani yang selanjutnya bertindak sebagai PLH Bupati Balangan. Serah terima jabatan berlangsung di Aula Benteng Tundakan Rabu 17 Februari 2021. Akriani akan menjabat sebagai PLH Bupati Balangan selama 10 hari ke depan, hingga dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Balangan terpilih. Akriani mengatakan sesuai dengan regulasi yang sudah ada dan SK yang dikeluarkan PJ Gubernur Kalimantan Selatan, untuk PLH Bupati di Kabupaten Balangan dilaksanakan sesuai aturan yang ada. Akriani menjelaskan inti dari pelaksanaan PLH Bupati yaitu melaksanakan rutinitas jalannya pemerintahan dan tidak melaksanakan atau mengambil kebijakan yang sifatnya strategis. Artinya hanya melaksanakan jalannya pemerintahan dan kalaupun ada menyangkut dengan hal-hal yang sifatnya kebijakan yang tidak bertentangan dengan regulasi, kami tetap berkonsultasi dengan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. MTQ adalah syiar dan dakwah agar kita lebih mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita syiarkan syariat Islam dan bebaskan buta aksara Al-Quran. Sebagai sarana pendalaman makna Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang religius, rukun dan damai menuju masyarakat majemuk yang toleran, mandiri, dan berdaya saing. Sukseskan MTQ Balangan ke-14 di Kecamatan Batu Mandi. Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Jangan lupa tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Tonton siaran langsungnya di media sosial dengan hashtag bukan MTQ biasa, baik Instagram, Facebook maupun TV kabel Media Center Balangan. Pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara. KPU Kabupaten Balangan menggelar rapat evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 bertempat di Aula Mayang Maurai, Senin 15 Februari 2021. KPU Kabupaten Balangan menggelar rapat evaluasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020 bertempat di Aula Mayang Maurai Senin 15 Februari 2021. Ketua KPU Kabupaten Balangan, Sari Pani, menyampaikan bahwa rapat evaluasi tersebut penting dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Balangan tahun 2020.
Saripani juga menambahkan bahwa untuk pilkada di Kabupaten Balangan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dari sisi pelaksanaan maupun dari sisi hasil pelaksanaan. Untuk angka partisipasi kita di Balangan alhamdulillah di angka 86%, dan itu jauh melebihi target kita sebanyak 80%. Saripani menyatakan untuk angka partisipasi 86% ini menjadi tantangan baru bagi seluruh penyelenggara dalam mempertahankan partisipasi pemilih di masa yang akan datang. Maka ini menjadi sebuah tantangan kita untuk mempertahankan bahwa di pemilu 2024 kita berharap paling tidak partisipasi pemilih itu di angka 86, kalau bisa naik, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama, baik KPU, Bawaslu maupun pemerintah daerah dan juga stakeholder lainnya. Bersamaan dengan ini, sejumlah pihak baik dari pemerintah daerah, Bawaslu dan unsur Forkopimda lainnya turut mengapresiasi hasil suksesnya pelaksanaan pilkada di Balangan. Di akhir rapat, KPU Kabupaten Balangan juga memberikan piagam penghargaan untuk beberapa anggota PPK se-Kabupaten Balangan atas suksesnya pilkada tahun 2020. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. DPRD Kabupaten Balangan bersama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi berkenaan dengan agenda pelaksanaan reses di masa pandemi yang mengacu pada protokol kesehatan bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Balangan, Selasa 16 Februari 2021. DPRD Kabupaten Balangan bersama tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan menggelar rapat koordinasi berkenaan dengan agenda pelaksanaan reses di masa pandemi yang mengacu pada protokol kesehatan bertempat di ruang sidang paripurna DPRD Balangan, Selasa 16 Februari 2021. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya temuan di kemudian hari, sehingga sejumlah gagasan turut berkembang dalam proses pembahasan. Di antaranya, terkait teknis pertanggungjawaban, teknis penyaluran, dan sejumlah pertimbangan lainnya, terutama aspek hukum menjadi hal yang penting. Ketua DPRD Kabupaten Balangan, Ahsani Paujan, mengatakan pihaknya banyak mendapat masukan dari Satgas COVID-19, seperti terjun ke masyarakat melalui media virtual Zoom, dan bertahap beberapa tempat sesuai dapil untuk melaksanakan reses tersebut. Kemudian, untuk tindak lanjut hasil rapat nantinya, DPRD Balangan akan memberikan surat kepada tim Satgas COVID-19 Kabupaten Balangan untuk mendapati jawaban khusus terkait teknis penyelenggaraan reses tersebut. Kesepakatan masih belum ada, nanti teknisnya masih menunggu surat dari Ketua Gugus Tugas. Nanda Yuliarti dan juru kamera Dewi Sinta melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. MTQ adalah syiar dan dakwah agar kita lebih mencintai dan mengamalkan Al-Quran. Mari kita siarkan syariat Islam dan bebaskan buta aksara Al-Quran. Sebagai sarana pendalaman makna Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
yang religius, rukun dan damai menuju masyarakat majemuk yang toleran, mandiri, dan berdaya saing. Sukseskan MTQ Balangan ke-14 di Kecamatan Batu Mandi. Wahyu kalam Tuhan, Pancasila sakti dasar Indonesia, pujaan bangsaku. Jangan lupa tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan 8 Maret 2021 di Kecamatan Batu Mandi, Kabupaten Balangan. Tonton siaran langsungnya di media sosial dengan hashtag bukan MTQ biasa, baik Instagram, Facebook, maupun TV kabel Media Center Balangan. Pancaran ilahi, cinta pada Allah, Nabi dan negara. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan lakukan sosialisasi sekaligus edukasi pengendalian hama wereng batang coklat di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kamis 18 Februari 2021. Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rahmatunisa, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya, sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pertanian Kabupaten Balangan lakukan sosialisasi sekaligus edukasi pengendalian hama wereng batang coklat atau WBC di Desa Bihara Hilir, Kecamatan Awayan, Kamis 18 Februari 2021. Dalam peranannya, hama wereng ini sangat berpengaruh untuk kesehatan tanaman padi, karena apabila lambat ditangani akan menyebabkan padi menjadi kuning layu dan akhirnya mati. Menanggapi serangan WBC ini, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Balangan, Rahmadi, langsung turun ke lapangan dan meninjau lokasi yang terdampak hama wereng tersebut. Ia tak hanya meninjau, namun memberikan edukasi dan cara pengendalian tentang sifat dan latar belakang hama ini. Karena di sini adalah paritas yang digunakan oleh petani dan tanamnya tidak serempak, menjadikan tanaman ini rentan terhadap serangan hama tersebut. Tak hanya itu, untuk pengendalian hama ini, Dinas Pertanian Kabupaten Balangan bekerjasama dengan UPTD Kandangan Provinsi Kalimantan Selatan, bidang tanaman pangan dan UPT terkait untuk penanganan wereng batang coklat ini. Rahmadi menegaskan untuk pengendalian hama ditargetkan dalam tempo 3 hari sudah harus selesai, dan berharap dengan pengendalian hama produksi di daerah tetap stabil meski terganggu hama. Ditemui di tempat yang sama, Kepala Laboratorium Hama dan Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Sebanua 6, M. Astalani menuturkan menurut penelitian di laboratorium, wilayah Bihara ini adalah wilayah endemis dari hama wereng batang coklat sendiri. Sehingga untuk kelompok tani diperlukan perlakuan khusus untuk tanamannya atau bisa juga mengganti varietas yang lebih tahan dari serangan hama. Kemudian untuk kedepannya nanti kita jangan menggunakan varietas yang sudah pernah terserang ini. Kita harus ganti varietas dan ini adalah pengendalian yang paling murah dan mudah. Yang pertama itu ganti varietas tahan, banyak jenis inpari yang tahan terhadap wereng batang coklat. Ketua Kelompok Tani Desa Bihara Hilir, M. Zairin, mengaku sangat senang atas sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah maupun pihak lainnya dalam memberikan edukasi terkait pengendalian hama ini. Kami sangat berterima kasih atas kedatangannya pada hari ini untuk dapat menanggulangi hama wereng coklat yang ada di Desa Bihara Hilir ini. M. Andre Maulana dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.